날 스치는 그대의 옅은 그 목소리 내 이름을 한 번만 더 불러주세요 알아버린 너의 나를 멈춰서 있지만 그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래 Stay with you Hai, kembali lagi bersama gue. Jadi di hari ketiga ini gue bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menginterpretasikan lagu solonya John Jungkook, gitu kan, dengan lagu Still With You. So, gue akan nyebut dia atau manggil dia tuh adek karena dia lebih muda dari gue dan sekaligus adik kesayangan gue. Yes, mereka sih kesayangan gue semua, cuman kayak karena dia lebih muda jadi gue selalu bilang he always be my baby, my little brother, even he's bigger than me, he's taller than me, ya kan. Kalau gue disandingin sama adik kayak gue segini, adik segini gitu, enggak nggak kelihatan banget kan saking besarnya dia. Nah itu, tapi dia selalu jadi bayi besar gue. Oke, lupakan. So lagu ini tuh keluarnya itu tahun kemarin, kayaknya sih awal bulan Juni. Gimana kalau kita tahu, atau pengen gue kasih tahu kalau nggak tahu. Gue sama errornya sama video-video sebelumnya, jadi sorry. Jadi bulan Juni itu adalah era Festa, dimana Festa itu adalah istilah untuk anniversary debutnya mereka atau perayaan bulan debutnya mereka, bulan mereka jadi BTS tanggal 13 Juni. Jadi awal-awal itu pasti selalu ada hal yang keluar atau yang rilis gitu, entah lagu, entah foto, entah ucapan gitu kan ke ARMY dari BTS. Jadi kayak sih berturut-turut juga tuh selalu ada lagu yang akan dikeluarkan gitu lah untuk gitulah gue masih ribet gitu kalau ngomong ya. Jadi kayak bulan-bulan itu kan selalu ada lagu yang keluar. Nah untuk tahun kemarin itu gilirannya Ade, ya kan, dengan lagu ini. Jadi gue ingat banget saat itu gue kaget gitu kan pas keluar. Kayaknya sih kalau di sini tuh jam 11-an, karena kan di Korea jam 12 gitu kan. So seperti biasa gue belum tidur karena kayak gue akan menunggu ada apa malam ini lagi, kayak apa yang akan terjadi malam ini, karena selalu akan ada kejutan gitu kan. So ternyata keluar lagu ini dan kayak pas gue dengerin kayak segampang itu dia mengeluarkannya. Kayak gue kaget banget karena lagu ini tuh tipe lagu lofi. Lagu lofi itu kayak lagu-lagu lo bisa denger kayak ASMR, lo bisa merasakan nuansa atmosfer lagu itu. Jadi kayak my favorite song. Saat itu kayak gue kaget banget sampai kayak gue kayak nggak bisa tidur beberapa jam gitu sambil mikir kayak ini orang kayak udah gede gitu. Kayak soalnya gue selalu mikir dia tuh masih kecil aja gitu, kayak dia udah dewasa, dia bisa banget nge-arrange lagu gitu. Kayak gue baper karena pertama kali gue dengerin tanpa gue baca lirik, kayak ini romantis banget ya kan aku. Terus gue hampir banget kayak oh my god, kayak Fit inget dia adik lo gitu ya. Gue hampir lupa karena seromantis itu kayak lagu buat pasangan gitu loh menurut gue. Lagu kayak
nyatain cinta ke orang yang dia sayang gitu. Ya tapi pas akhirnya gue, apalagi kayak suaranya Adi itu di situ kayak oh my god, dia udah gede banget gitu kan, gede banget, udah dewasa gitu maksudnya. Terus habis itu gue baca liriknya, terus kayak kok gue patah hati. Itu yang menarik kalau sama lagunya BTS, kayak kadang nggak sinkron gitu kan antara nuansa atau atmosfer lagunya dengan liriknya. Kayak gue akhirnya menghapus semua ekspektasi gue gitu. Jadi ini lagu tentang betapa dia kangen sama ARMY, karena tahun 2020 kan kayak pandemi dan akhirnya mereka nggak bisa ketemu ARMY, kayak konser dibatalin gitu kan. Akhirnya mereka kayak ya energi terbesarnya mereka tuh ARMY gitu loh. Jadi berasa terisolasi sendiri dan akhirnya adik nulis ini. Itu yang gue interpretasiin sih secara gambaran umumnya. So, dan gue belum ngejelasin secara detail ya kan liriknya, tapi kayak lagunya tuh romantis, puitis, liriknya tuh indah banget tapi kayak sedih gitu. So kayak gue terbebani untuk semoga gue bisa menjelaskannya dengan baik gitu, karena gimana caranya lo menginterpretasikan sesuatu yang udah indah gitu loh. Kayak nggak bisa, kita bakal mess lagi gitu, kayak bakal berantakan lagi kata-kata gue, karena gue nggak bisa merangkai itu dengan solid gitu loh. Kecuali misalnya gue lewat tulisan gue bakal bisain, tapi kalau ngomong nih kayak susah coy. So semoga mengerti ya. So ini tuh dibandingkan sama lagu solo yang lain kayak Blue Side-nya Hobi, Abisnya Abang, ini nggak ada catatan sama sekali, kayak langsung to the point lirik lagu. So ya mari kita bedah satu-satu liriknya. Gue baper. Lo bisa denger suara gue yang tersengal-sengal ini karena jujur dibandingkan dua lagu sebelumnya itu kayak gue on the spot gitu, jadi tanpa persiapan apapun. Kalau ini gue baca dulu kayak gimana nih gitu, karena gue seingat gue kan waktu tahun kemarin pas lagu ini rilis, kayak gue tuh masih berasa memori gue untuk terbebani untuk baca liriknya, karena kayak sedramatis itu gitu loh liriknya. So ya, your vain voice that brushes past me, kayak suara samar-samar lo itu brushes itu, kata brushes itu dipadanin untuk sesuatu yang digambarkan pakai kuas gitu loh. Jadi brush itu kuas, jadi maksudnya adalah suara ARMY yang dia dengar di masa lalu karena nggak ketemu sekarang, itu bikin dia seperti sekarang ini gitu loh. Please call my name just one more time, kayak tolong panggil gue sekali lagi. Jadi kayak dia mengharap, adik mengharap kalau tolong dong kayak panggil nama gue lagi kayak di konser lah, kayak Jungkook gitu, kayak gitu. Dog I'm standing under the frozen sunset. Jadi kayak walaupun gue berdiri di bawah matahari yang tenggelam, yang ke pause atau yang terhenti gitu. Jadi dia tuh seolah-olah menggambarkan kalau yang dia rasain tuh waktu tuh kayak ke pause, nggak berjalan, kayak terhenti gitu. Di sini nanti dia bakal tetap ngomongin soal langit malam gitu, makanya dia mulai dari kalimat sunset. Jadi kayak malam itu kan ditandai dengan matahari terbenam gitu ya kan. Nah di situ I will walk towards you one step at a time, kayak aduh, gue akan berjalan ke arah lo satu langkah pada satu waktu. Still with you, masih bersama denganmu.
in the dark room without a single lighting. Dalam muka gue nggak kekontrol coy, kayak masih baper. Dalam ruangan yang gelap tanpa adanya sedikit pun cahaya, though I shouldn't be used to it. Yang mana momen itu yang nggak biasa gitu, momen yang nggak seharusnya terjadi gitu. It feels familiar again, tapi momen yang seharusnya nggak terjadi itu terasa familiar, terasa nggak asing gitu. Jadi maksudnya adalah ruangan yang gelap ini harusnya tuh nggak gelap gitu, tapi entah kenapa tetap terjadi gitu. The subtle noise from the air conditioner, suara AC yang nggak keras tapi ada gitu loh. Jadi dia nggak bising suaranya, nggak bikin ruangan itu penuh dengan suara AC gitu, tapi itu lo bisa rasain atau lo bisa dengar, oh ini suara AC gitu loh. Jadi kayak samar-samar. If I don't even have this, I think I will break down. Jika gue nggak punya ini, gue akan breakdown, kayak gue akan terjatuh, entah gue kayak akan nyerah gitu, entah gue akan nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi maksudnya adalah dia mendukung suasana yang udah gelap terus tambah dinginnya AC gitu loh. Jadi AC itu bikin dia dingin, tapi dia merasa kayak suara AC itu nemenin dia gitu loh. Jadi tanpa suara AC kayak gue mungkin merasa kesepian banget gitu loh. Jadi lo bisa rasain dia tuh di ruangan sendirian, gak ada orang, dia merasa kesepian. Nah dia sangat berterima kasih dengan adanya suara AC, sehingga dia tuh gak merasa kesepian lagi gitu loh. Yeah. Laughing together, crying together, tertawa bersama, menangis bersama. These simple emotions, emosi atau momen ketawa, menangis bersama yang amat sangat sederhana ini, perhaps they were everything to me, yang begitu berharga bagi gue, yang segalanya bagi gue gitu katanya. When will it be? Kapan itu akan terjadi lagi? When I meet you again? Kapan kita bertemu lagi? I will look into your eyes and tell you. Gue kalau bisa punya kesempatan untuk bertemu lo lagi, bertemu dengan Army gitu kan, kata Ade, gue akan melihat lo satu-satu secara langsung, mata ke mata gitu, dan gue akan ngomong, gue akan mengatakan ke lo, I've miss you, gue kangen lo, gue bener-bener kangen lo, gue bener-bener kayak kehilangan lo gitu. In the memories of entrancing moments, memori yang memikat gue, memori yang membekas di gue, even if I dance alone, it still rains. Bahkan jika gue menari sendirian, hujan akan tetap turun gitu loh. Jadi kayak gak akan membantu dia sama sekali, akan tetap sedih, akan tetap gloomy, akan tetap sendu suasananya. When this fog gets lift up, ketika kabut itu menyeruak ke atas gitu. Jadi ini kalimat puitis banget, maksudnya adalah kita tahu kalau hujan itu terjadi karena adanya karena muatan awan itu udah nggak bisa membendung kumpulan air itu ya kan, jadi dia akhirnya turun gitu kan. Nah di sini suasananya kan berarti dingin gitu kan, tapi dia tetap kayak ya udah gue ngedance aja, gue menari aja gitu walaupun hujan tetap turun. Tapi di sini dia juga nambahin kata fog atau kata kabut, yang mana kabut sama awan itu prosesnya itu sama. Jadi awan itu
prosesnya kan dari uap air atau gas menjadi titik-titik air dan kayak berkumpul menjadi awan gitu kan, sehingga satu waktu dia akan nggak bisa membendung lagi kayak kumpulan titik-titik air itu, sehingga dia turun ke bawah ke permukaan tanah ya kan. Nah, kabut itu juga seperti itu gitu, tapi bedanya dia itu ada di permukaan tanah, jadi dia itu lebih rendah gitu ketinggiannya dibandingkan awan. So maksudnya adalah hujan tuh turun nih, lagi turun, tapi kabut juga ada gitu loh. Jadi kabut itu bikin pandangan kita tuh kayak nggak jelas gitu loh. Bayangin itu kayak double 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 gloomy-nya, double sedihnya. Jadi hujan udah turun, dia basah, dia dingin gitu kan. Shock artinya kayak shock itu apa ya, basah yang kalau misalnya lo berdiri terus di apa ya, dikenain hujan, atau misalnya jalan tanpa jas hujan, lo akan basah kuyup gitu, maksudnya shock. Ya Allah, gue susah nyari padanan katanya gitu. Dan juga pandangan lo karena kabut yang ada di sekitar lo itu bikin lo kayak nggak bisa jalan gitu loh. Tapi di sini dia bilang sampai akhirnya kabut itu kayak menyeruak, artinya kayak nggak ada lagi gitu ya kan, makin lama makin menghilang, makin tipis-tipis gitu, sehingga akhirnya kayak gue bisa lihat lagi gitu kan di sekeliling gue. Dan akhirnya pada saat itu I will run to you on my wet feet, kayak gue akan berlari ke lo, ke Army, dengan langkah kaki gue yang basah. Yaitu tadi dia nggambarin dia basah kuyup gitu. Hold me in your arms. Dan jadi pada saat gue ke arah lo, udah sampai di dekat lo, di depan lo, please kayak pegang gue, please tahan gue biar gue nggak kemana-mana gitu, biar gue selalu sama lo, because that moon look lonely. Karena kayak bulan itu terlihat sendirian gitu, lonely. Jadi dia menggambarkan dirinya sebagai bulan, because it look like it's crying bright in the night sky. Jadi kayak karena bulan ini terlihat seperti menangis cerah pada langit malam. Nah, di sini gue mau ceritain behind the scene-nya atau prosesnya. Kalau lo nonton BTS and the Soup itu bagus banget sih, kayak mereka kayak ada reality show yang mereka bikin sendiri pada saat tahun 2020 karena pandemi. Mereka kayak berlibur di suatu penginapan gitu, dan akhirnya mereka lebih santai gitu loh, jadi kayak makan, tidur, main kayak gitu, terus kayak lebih dekat satu sama lain sama member. Dan itu self healing banget sih, kayak gue ngeliat ini juga kayak nyaman banget, karena kayak mereka menikmati waktu bersama mereka yang harusnya sibuk gitu kan untuk persiapan konser segala macam, tapi akhirnya mereka kayak santai gitu, kayak libur seolah-olah, dan kita ngelihatnya kayak oh, kita juga merasakan kebahagiaannya itu. Nah, pada saat mereka ke penginapan itu, si Ade itu nyetir mobil dan di sampingnya itu ada Namjoon. Dia akhirnya kayak ngomong ke Namjoon kayak, gue tuh pengen nulis lagu, ada lirik yang mana ini bagian dari lirik Stay With You itu. Dia bilang kayak, gue pengen bilang kalau bulan itu yang bertanggung jawab terhadap malam, sehingga malamnya bumi itu tidak gelap gitu loh, gitu. Nah, di satu sisi dia bertanggung jawab gitu, kayak beban, tapi di satu sisi ya gue pengen gue bisa bermanfaat bagi orang, atau kayak gue pengen ya gue menyinari orang gitu kan. Jadi kayak dia ngumpamain dia bulan, dan orang-orang atau penduduk bumi yang melihat dia sebagai bulan itu adalah Army gitu loh. Terus habis itu Namjoon kayak wow gitu kan, dia kaget gitu, wah kok bisa sampai kayak gitu kan idenya Ade. Terus akhirnya Namjoon kayak
nolongin Ade untuk gimana caranya dia bisa menggambarkan apa yang ingin dia sampaikan di lirik lagu ini kan. Namjoon bilang kayak, lo bisa lihat kalau bulan di langit malam itu dia terlihat kesepian karena dia sendiri, walaupun ada bintang-bintang kecil gitu loh. Tapi kayak kalau bulan purnama kan bikin langit itu lebih terang ya kan, sementara kayak walaupun ada bintang-bintang kecil nggak begitu signifikan gitu. Tapi akhirnya bulan itu sama seperti bintang-bintang itu, dia menyinari langit itu gitu kan. Terus adik kayak bilang, gue slow banget di sini karena gue nginget saat itu momennya. Terus adik bilang, yes, kayak gitu maksudnya. Bulan itu terlihat kesepian, dan di satu sisi kayak ketika gue nggak ada sinar, ketika bulan itu lagi baru atau new moon kan, nggak kelihatan sama sekali bulan itu kan, maka apakah penduduk bumi itu liatin gue kalau gue ada di langit itu gitu? Apakah mereka ngeliatin gue karena cahaya gue? Artinya kayak, apakah Army ngeliatin gue karena memang ada hal yang menarik dari gue? Kalau gue nggak menarik, gue nggak akan diliatin gitu loh. Sesedih itu apa yang dia rasain, cuman walaupun begitu dia merasa kayak, gue tetap pengen kayak gini gitu loh, walaupun itu yang gue rasain. Terus kayak Namjoon bilang, gimana kalau kalimatnya ini, because it look like it's crying bright in the night sky. Jadi kata crying, kata menangis itu dipadarin dengan kata bright lagi, yang mana ini nggak normal gitu loh menurut gue. Harusnya kan kayak smiling brightly, lo tersenyum dengan cerah, lo tersenyum dengan sumringah, yang kayak senyum lebar gitu. Nah kalau ini crying brightly, jadi kayak menangis dengan sumringah. Artinya kayak di satu sisi dia ngerasa sedih gitu kan, di satu sisi dia juga pengen tetap itu terjadi gitu loh. So terima kasih buat Namjoon atas inspirasinya buat Ade, karena nih dua orang nih menurut gue kalau nulis lagu itu kayak puitis banget, kayak menggambarkan sesuatu dengan indah walaupun itu sedih gitu loh, tapi akhirnya jadi dramatis ya kan. Oke lanjut. Knowing that the morning will come sometime, kayak gue tahu kalau pagi akan datang gitu, nggak akan selalu malam, yang mana dia itu pengen dia selalu ada di atas, dia itu pengen selalu menyinari gitu kan, tapi yang gimana pagi akan datang dan gue mau gak mau akan terlihat samar-samar pada saat pagi kan. Jadi matahari akan lebih bersinar terang, dan dia walaupun ada di langit itu sebenarnya, tapi karena cahayanya itu sebenarnya berasal dari matahari ya kan, akhirnya jadi nggak punya sinar. Kita tahu kalau bulan itu bukan bintang sebenarnya kan, bulan itu adalah planet yang mana sinar yang dia dapatkan itu dari matahari gitu kan. So terus I still wanted to stay in your sky like a star, tapi gue pengen tetap menjadi sesuatu yang menyinari lo di langit lo gitu. That day, that moment, hari itu, momen itu. If I had known that if it will be like this, jika gue tahu kalau gue tuh takdirnya kayak gini gitu kan, atau akan selalu ada pergantian gitu, nggak akan selalu selamanya di situ gitu kan. I will keep more of them in my memories. Gue akan tetap bikin itu lebih lama, kayak pergantian itu nanti dulu deh gitu. Walaupun seolah-olah maksudnya tuh walaupun faktanya nggak kayak gitu kan, akan terjadi pagi dan malam akan bergulir gitu, tapi dia merasa kayak gue akan memperlama momen itu di memori gue, tapi cuma di memori dia, bukan di memori atau bukan secara fakta yang dilihat
atau yang dirasain oleh ARMY gitu loh kan, seperti itu. Artinya kayak entah kepopuleran BTS, entah eksistensi mereka yang mereka tahu kalau mereka nggak akan populer selamanya gitu kan, selalu akan ada fase dimana mereka akan berubah gitu kan posisinya, nggak di atas terus seperti roda berputar gitu. When will it be? Kapan itu akan terjadi? When I meet you again. Kapan gue ketemu lagi sama lo? Nah di sini kayak kapan kayak kita tuh bisa bareng-bareng lagi. Misalnya kayak enjoy konsernya, ketemu sama ARMY di konser kayak gitu. I will look into your eyes and tell you, gue akan itu tadi ngeliatin lo satu-satu secara langsung dari mata ke mata dan ngomong kalau gue tuh kangen sama lo gitu. In the memories of entrancing moments, dia ulang lagi di memori yang memikat gue, yang bikin gue terenyuh, yang berarti bagi gue, even if I dance alone, bahkan ketika gue menari dengan sendirian gitu, hujan akan tetap turun. When this fog gets lift up, ketika kabut itu menyerwak ke atas, I will run to you on my wet feet. Tadi gue berlari ke lo dengan gue yang basah, dengan langkah yang kayak ada percikan airnya gitu loh karena hujan gitu kan. Hold me then, tahan gue, pegang gue gitu, jangan biarin gue pergi, atau jangan lo juga pergi gitu kan, ninggalin gue. Behind your faint smile looking at me, di belakang senyum lo yang samar melihat gue. Jadi akhirnya kayak walaupun lo tetap pegang gue, ya akan selalu nggak akan seperti itu gitu. Artinya kayak ARMY yang tadinya harusnya deket dia merasa kayak ARMY di belakang dia sekarang ngeliatin dia, tapi itu samar-samar gitu. I like to paint a beautiful purple color, kayak gue pengen menggambar lo atau paint di situ kayak melukis gitu, melukis warna ungu yang indah, yang cantik. Even if our steps might be in different frequency, bahkan jika langkah kaki kita itu punya tujuan yang beda atau punya arah yang beda. Jadi misalnya adik pengen ke kiri, ARMY pengen ke kanan gitu ya kan, maksudnya mereka punya tujuan hidup yang beda gitu kan. I like to walk on this path with you. Gue ingin berjalan di arah dengan lo. Gue tuh mempamainnya kayak misalnya tuh mereka start dari awal gitu kan, terus kayak mereka misalnya di sini gue ngegambarin adik sama ARMY gitu ya kan, dua orang ini gitu perwakilan satu ARMY ini. Jadi mereka tuh startnya sama gitu kan, tapi punya garis finish yang beda. Artinya kayak makin lama tuh makin jauh karena ya mau gak mau harus berpisah gitu loh. Tapi seolah-olah pada saat kayak jalan gitu dengan arah yang masing-masing berbeda, itu kayak pegangan tangan, tapi makin lama tuh makin jauh jaraknya dan akhirnya ya nggak pegangan tangan lagi karena jaraknya beda gitu, seperti itu. Tapi dia merasa kayak dengan momen dengan momen dia masih merasa bisa sama-sama ARMY, ya gue akan nikmatin itu gitu loh. Kita tahu kita bakal berpisah gitu, tapi oh my god, gue slow banget di sini. Susah untuk mencerna kalimatnya dan untuk ngejelasin ke kalian gitu loh. Jadi selama gue masih bisa berpegangan tangan sama dia, gue akan tetap menikmati momen itu gitu loh, dan berusaha sebaik-baiknya untuk menjaga momen itu walaupun itu nggak akan selamanya kayak gitu. Still with you, bersama dengan lo atau masih bersama dengan lo. Yes.
That's it, selesai. Gue kadang kayak merasa nyesel, tapi ya ini yang gue putuskan gitu kan. Kayaknya gampang deh ya kan interpretasiin lagu solonya mereka, cuman kayak sejauh ini 3 hari ini kayak gue merasa baper terus. Semoga gue bisa mencapai garis finish untuk menyelesaikan 4 lagi ya kan. Oke. Itu tadi, thank you so much buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai selesai. Semoga bisa mengerti apa yang gue jelasin. Yes. Kita bertemu lagi di hari keempat. Dadah.